Perkenalkan, nama saya Nadisa Rosari Dewi, NPM 2019-23066. Saya mahasiswa Stikes Pantirapi Yogyakarta, Sarjana Keperawatan kelas 2B semester 4. Hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan dengan topik mengenali dan pencegahan terhadap infeksi saluran kemih. Sebelumnya saya telah membaca catatan keperawatan atas nama Mbak Asel dengan usia 23 tahun. Sebelumnya, saya telah mengeksplorasi diri saya dan saya juga telah membaca konsep dan teori mengenai infeksi saluran kemih. Sebelum bertemu pasien, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Atas nama Mbak Marcelina, Saya Sus. silakan masuk Mbak. Ya, terima kasih Sus. Silakan duduk ya Mbak. Minta tisunya ya Sus. Iya boleh, silakan. Baik, Mbak, sebelumnya perkenalkan nama saya Suster Nadisa. Hari ini saya bertugas di klinik Karolus ini dari jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang ya Mbak. Iya. Baik, Mbak, sebelumnya saya ingin menanyakan untuk data dirinya ya. Ya. Bisa disebutkan nama lengkapnya? Marcelina Sulistyo, Ya, untuk tanggal lahirnya Mbak? 17 Agustus 1997. Sesuai ya Mbak. Sebelumnya Mbak lebih senang dipanggil siapa? Asel. Oh ya, Mbak Asel ya. Ya. Oke, saya panggil Mbak Asel. Baik Mbak Asel, sesuai info yang saya dapatkan di catatan keperawatan, kemarin itu dari dokter katanya menyatakan bahwa Mbak Asel ini ada gejala infeksi saluran kemih ya? Iya, kemarin sudah. Oh iya, baik. Nah Mbak Asel, hari ini sesuai permintaan dokter, hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai infeksi saluran kemih, yaitu saya akan memberikan pengenalan, saya akan memberikan cara pencegahan juga untuk penyakit yang dialami dari Mbak Asel ini, yaitu infeksi saluran kemih ya. Baik, Dokter. Baik, mungkin nanti pendidikan kesehatan ini kurang lebih 30 menit akan saya lakukan ya Mbak. Iya. Sebelumnya Mbak Asel, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya melakukan pendidikan kesehatannya? Sejauh ini belum sudah. Baik, belum ada ya. Belum. Berarti kalau begitu saya langsung mulai saja. Baik. Jadi di sini saya mempunyai media Mbak, yaitu medianya leaflet. Oh iya. Ini untuk Mbak Asel bisa dilihat dulu. Oh iya, baik. Nah, Terima kasih ya, Dokter. ya, jadi saya akan memulai ya Mbak Asel. Mungkin pertama-tama saya ingin bertanya, kemarin kan sudah dokter menjelaskan ke Mbak Asel bahwa mempunyai gejala infeksi saluran kemih. Mungkin dari pemeriksaan kemarin, apakah Mbak Asel sudah mengetahui infeksi saluran kemih itu apa? Ya, kalau menurut saya, infeksi saluran kemih itu sakit sudah buat buang air kecilnya tuh sakit banget gitu. Sakit ya. Baik Mbak Asel, karena Mbak Asel saya akan melakukan pemberian informasi kepada Mbak Asel. Semoga nanti pendidikan kesehatan ini berguna untuk Mbak Asel, apalagi untuk pencegahannya ya. Iya. Baik Mbak Asel, pertama-tama saya akan memperkenalkan, leafletnya bisa dibuka Mbak. Oh Di iya. bagian pengertian dari ISK. Iya, ISK itu infeksi saluran kemih ya. Oh baik. Nah, baik. Jadi kalau dari sumber ini itu menurut ada John Andreas itu pada 2007 pada jurnal Nature Indonesia menyatakan ISK atau singkatan dari infeksi saluran kemih itu adalah kondisi di mana terjadinya infeksi pada organ yang termasuk di dalam sistem kemih, yaitu
yaitu ureter, ginjal, kandung kemih, dan juga uretra. Nah, umumnya infeksi tersebut itu menyerang dua area Mbak Asel, yaitu yang pertama ada uretra dan juga kandung kemih. Nah, baik itu untuk pengertian secara keseluruhannya bagaimana ISK itu di mana terjadinya. Baik, sudah paham Mbak Asel? Sudah, sampai saat ini sudah. Baik, untuk pengertian, untuk mengenali infeksi saluran kemih sudah paham ya. Ya. Selanjutnya, saya akan beralih ke gejala infeksi saluran kemih. Di sini ada 6 gejala. Ini ada beberapa gejala. Iya. Mungkin banyak ya Mbak Asel, cuma di sini saya ambil beberapa saja yang memang umumnya terjadi. Iya. Yang sering dirasakan oleh pasiennya juga. Yang pertama itu gejalanya urin keruh atau berdarah dan berbau busuk atau menyengat. Jadi itu air pipisnya itu loh Mbak Asel. Nanti mungkin terlihat berwarna keruh atau ada darah-darahnya, itu segera langsung harus diperiksakan ke dokter kalau ada tanda-tanda seperti itu. Jangan dibiarkan saja ya Mbak. Oh ya, baik juga. Lalu gejala yang kedua itu ada nyeri seperti ditekan di perut bagian bawah atau punggung. Nah, seperti yang Mbak Asel sampaikan tadi di awal, tadi Mbak Asel merasakan nyeri saat pipis, iya kan? Nah, iya, itu adalah salah satu gejalanya. Lalu yang ketiga itu ada sering merasa ingin buang air kecil, bahkan setelah kandung kemih dikosongkan. Jadi itu maksudnya misalkan nih Mbak Asel setelah buang air kecil, udah selesai tapi kok masih pengen buang air kecil lagi. Nah, itu harus patut dicurigai juga. Jadi kalau ada gejala seperti itu, jangan dibiarkan ya Mbak. Iya. Baik, selanjutnya itu ada demam disertai gemetar, mual, muntah, dan keringat di malam hari. Nah, kalau untuk Mbak Asel merasakan ya Mbak? Merasakan atau tidak? Iya, kadang saya keringatan suster di malam hari. Pas malam hari itu. Iya, terus tadi itu nyeri sakit itu. Ya benar. Nah, itu juga termasuk gejalanya ya Mbak. Iya. Lalu setelah itu ada merasa kelelahan dan perasaan tidak enak badan. Mbak Asal merasakan tidak? Tidak suster kalau ini. Tidak. Iya. Oke. Tidak masalah ya. Berarti kalau misalnya kok tiap hari lelah, pada udah istirahat, sudah nggak capek-capek banget, tapi kok tetap lelah, itu harus tetap dicurigai juga ya Mbak. Nah, lalu selanjutnya ini ada gejala yang terakhir itu nyeri di samping seperti pinggang, punggung, dan juga selangkangan. Mbak Asal merasakan ada nyeri nggak kira-kira? Kadang sudah di pinggang sini. Oh, di pinggang. Nah, ya, berarti benar ya, kemarin memang dokter juga bilang ini benar ada gejala-gejalanya. Ternyata memang benar ya Mbak Asel. Betul. Baik, sekarang untuk bagian gejala infeksi saluran kemih, apakah sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan dulu? Saat ini jelas suster. Oke, bisa memahami ya Mbak Asel? Bisa suster. Oke, selanjutnya kita balik lagi. Lihatnya di sini ada penyebab infeksi saluran kemih. Ya, akan saya bacakan. Jadi ini kenapa bisa terjadi di Mbak Asel? Apakah ada sesuatu yang salah? Apakah Mbak Asel melakukan apa? Jadi di sini akan dijelaskan. Jadi untuk infeksi saluran kemih itu umumnya melibatkan infeksi bakteri yang dapat terjadi melalui jalan ascending atau hematologi dan limfatik. Lalu ini ada bakteri yang menyebabkan infeksi saluran kemih itu namanya E. coli, Kak. E. coli itu adalah bakteri yang paling umum untuk menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah, lalu dari itu terjadinya prosesnya itu berawal dari ginjal, lalu nanti zat sisa itu di dalam darah disaring dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Kemudian urin atau air ini kita ya, air kencing kita itu dialirkan dari ginjal melalui uretra menuju kandung kemih. Lalu nanti setelah ditampung di kandung kemih, urin kemudian dibuang dari tubuh melalui saluran pelepasan yang disebut uretra hingga bermuara ke lubang kencing ya. Jadi akhirnya nanti keluarnya di bagian
uretranya itu Oh, iya. seperti kita saat buang air kecil itu ya. Oh iya. Jadi penyebabnya itu salah satunya karena bakteri E. coli itu ya. Oh iya. Sementara ini gimana Mbak Asel? Udah paham dengan bagaimana penyebab infeksi saluran kemihnya? Sampai saat ini paham suster ya, udah dipahami penjelasannya. Baik, syukur ya Mbak kalau Iya. bisa dipahami dengan baik. Ya. Baik, selanjutnya, nah ini tadi inti yang memang mau saya berikan edukasi kepada Mbak Asya itu mengenai pencegahan dari infeksi saluran kemih. Jadi di sini ada 6 pencegahan yang mungkin lebih gampang dilakukan, lebih sering dilakukan, yang sering dianjurkan juga oleh dokter. Jadi yang pertama itu perbanyak minum air putih. Nah, selama ini Mbak Asel air putihnya banyak apa enggak kalau minum? Banyak sih suster, tapi 1 liter. Cuman kadang saya juga sering banyak minum teh. Oh, Iya. tehnya manis. Tehnya manis ya. Itu dikurangin juga ya Mbak Iya. Asel, dibanyakin minum air putihnya. Iya. Lalu yang kedua itu jika setelah cebok, setelah mungkin BAB atau buang air kecil, nanti lakukan dengan cara ceboknya itu dari depan ke belakang Mbak. Depan ke belakang karena hal itu untuk mencegah bakteri anus masuk ke vagina atau uretra. Jadi karena bagian vagina kita kan harus steril kan ya Mbak. Iya. Jangan sampai ada kotoran, ada kuman. Nah itu sangat membahayakan dan akan menyebabkan infeksi saluran kemih. Oh, baik. Jadi Mbak Ana kalau cebok itu dari depan ke belakang ya. Iya. Lalu yang ketiga itu ada bersihkan alat vital sebelum berhubungan. Jadi mungkin kalau ini untuk yang sudah berkeluarga Iya, ya. saya belum Oh suster. belum, saya belum ya. Iya. Itu dikhususkan untuk yang sudah berkeluarga. Iya, tapi mungkin ini bisa untuk mencegah. Jadi besok kalau misalnya sudah menikah Iya, gitu. benar sekali ya Mbak Asel. Iya. Oke, lalu selanjutnya kalau buang air kecil setelah berhubungan seksual itu hal ini untuk bakteri dari saluran kencing. Jadi ini mungkin untuk yang sudah mempunyai pasangan juga ya Mbak Oh, Asel. iya. Jadi kalau setelah berhubungan intim, berhubungan seksual dengan pasangannya Iya. bisa setelah selesai langsung buang air Air kecil kecil, iya. karena mungkin ada bakteri yang ada di dalamnya mungkin harus segera dikeluarkan ya Mbak, takutnya nanti terjadi infeksi. Oh iya. Lalu selanjutnya itu ada jangan menahan jika ingin membuang air kecil. Nah jadi kalau ingin Mbak Asal ingin pipis, ingin buang air kecil jangan sampai ditahan ya Mbak. Oh iya, baik suster. Mbak Asal biasanya gimana? Sering menahan apa tidak? Iya, saya sering tahan suster. Soalnya kan rumah saya lumayan jauh ya dari WC-nya. Jadi saya kadang malas untuk keluar gitu. Jadi saya tahan aja. Jadi biasanya saya di luar rumah gitu suster. Oh iya, benar. Tapi setelah ini jangan ditahan ya Mbak. Iya. Gejalanya kan tadi sudah tahu bahwa Iya. mempunyai gejala infeksi saluran kemih ya. Nah, baik ini untuk selanjutnya itu biasakan mandi dengan gayung atau shower, tidak dengan cara berendam atau di bathtub. Jadi mandinya lebih baik menggunakan gayung yang biasa aja baskom. Iya. Mengalir Iya gitu ya. benar sekali. Jadi kan kalau kalau kotor bisa langsung diganti, dibersihkan seperti itu ya Mbak. Baik suster. Nah, lalu selanjutnya ini sudah pencegahannya hanya beberapa saja yang memang benar-benar sering dilakukan ya Mbak. Iya. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk pencegahannya? Sampai saat ini belum suster. Mudah dipahami. Oke, belum ya Mbak. Baik Mbak Asel, ini kan saya tadi sudah menjelaskan mulai dari pengertiannya, Iya. lalu ada gejala infeksi saluran kemihnya, Iya. lalu penyebabnya apa dan pencegahannya. Dari semua itu memang Mbak Asa sudah memahami ya sekarang ya. Sudah jauh lebih paham. Oke baik. Kalau seperti itu saya akan melakukan evaluasi untuk Mbak Asa. Mungkin nanti saya akan menanyakan sedikit dari beberapa materi tadi dari pendidikan kesehatan yang sudah saya sampaikan. Baik, untuk Mbak Asel coba
Tadi yang saya sampaikan, apa itu pengertian dari infeksi saluran kemih? Yang dari saya tangkap ya suster ya, infeksi saluran kemih itu merupakan kondisi di mana terjadinya infeksi pada organ yang termasuk di dalam sistem kemih, yaitu tadi ada ureter ya suster ya, kalau nggak salah ada ureter, lalu ginjal, kandung kemih, dan juga uretra. Iya, tepat sekali Mbak Asel. Iya. Berarti sudah sangat memahami ya. Iya. Baik, selanjutnya saya lanjutkan untuk evaluasinya itu di bagian gejala infeksi saluran kemih. Pasti Mbak Asel sudah paham dan sudah merasakan juga. Iya. Tapi di sini saya minta sebutkan saja 3 gejalanya apa. Yang pertama itu urinnya keruh atau berdarah ya tadi suster ya. Lalu adanya nyeri tekan di perut atau tadi di bawah perut atau di punggung. Lalu juga demam ya suster ya. Iya, tepat sekali Mbak Asel, benar ya, dan itu memang sesuai dengan yang dirasakan ya. Iya. Oke, baik. Sekarang lanjut, saya akan menanyakan penyebab infeksi saluran kemih tadi apa? Bakteri E. coli ya suster ya. Ya, Ya itu tadi berawal dari ginjal, lalu zat sisa dalam darah disaring, dikeluarkan dalam bentuk urin, kemudian urin dikeluarkan dalam bentuk urin gitu tadi suster. oh iya benar sekali ya, dikeluarkan dalam bentuk urin dan disebabkan oleh bakteri yang bernama E. coli. Benar sekali. Baik, Mbak Asya. Selanjutnya saya tanyakan pencegahannya. Nah, ini kan pencegahan ini sangat penting sekali dari pendidikan kesehatan ini karena apa? Kami berharap semoga pencegahan yang kami sampaikan ini bisa Mbak Asel terapkan di kehidupannya sehari-hari sehingga tadi gejala yang muncul akan perlahan-lahan akan hilang. Oh iya. Nah, tadi kan sudah saya kasih tahu, saya jelaskan juga ya untuk pencegahannya. Sekarang mungkin Mbak Asel sebutkan 3 saja pencegahan yang akan mungkin dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, yang pertama itu mandinya itu lebih baik menggunakan gayung atau shower ya suster, jangan menggunakan bathtub. Lalu perbanyak minum air putih, lalu jika cebok itu dari depan ke belakang. Iya benar sekali. Nah itu bisa Mbak Asya lakukan di rumah ya. Ini sangat penting sekali apalagi pencegahannya ya. Baik, Mbak Asel, untuk pendidikan kesehatan yang saya berikan ini sudah selesai materinya. Saya juga sudah melakukan evaluasi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mbak Asel sudah dapat mengikuti dengan baik penjelasan saya, sudah bisa bekerja sama mendengarkan dengan baik ya. Terima kasih suster. Baik, dan harapannya nanti setelah ini Mbak Asel bisa lebih mengenal lagi, bisa lebih mengenal bagaimana infeksi saluran kemih, lalu berhati-hati jika ada gejalanya, dan juga nanti tetap melakukan pencegahannya dalam kehidupan sehari-hari dalam hidupnya ya. Baik suster. Jadi untuk kali ini saya sudahi. Untuk kontrak selanjutnya mungkin Mbak Asa akan bertemu dengan dokter lagi sekitar 3 hari lagi untuk melakukan kontrol. Apakah mungkin masih terasa nyeri atau masih terasa demam atau bagaimana, nanti silakan disampaikan kepada dokternya ya Mbak. Baik. Kalau begitu terima kasih Mbak Asel untuk kerjasamanya, semoga lekas sembuh ya. Terima kasih suster. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Terima kasih suster. Saya bawa ya suster. Iya,